Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini pembahasan kita tentang mencari ide. Bagaimana sih cara kita untuk dapetin ide? Tips menemukan ide. Apa sih yang harus dilakukan untuk mendapatkan sebuah ide itu? Jadi yang pertama, kalian harus mengenali passion kalian. Kesukaan kalian itu apa sih? Nah, jadikan ide-ide itu dari passion kalian. Misalkan, kalau boleh saya ceritakan, passion saya itu walaupun saya di bidang IT, saya dosen IT, saya tuh berkeinginan untuk bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi jalur yang saya suka sebenarnya jalur pendidikan. Nah, oleh sebab itu, penelitian saya itu semuanya menjurus ke pendidikan. Misalkan nih yang lagi saya teliti ini bagaimana cara membangkitkan soal secara otomatis. Secara kita kan pasti butuh soal-soal untuk ujian apa ya, ujian akhir semester, ujian buat UTS ya, UTS, UAS, ujian akhir sekolah, apapun itu kan tesnya pasti butuh soal kan lah. Gimana membuat soal itu secara otomatis biar nggak perlu lagi ada proses yang panjang, nggak perlu lagi ada ekspor, biar sadar pun kalau namanya manusia ya, kerjanya itu kan pasti ada capeknya, nggak kayak komputer. Nah, pengen saya itu buat aplikasi yang dia bisa generate soal otomatis dengan tingkat kesulitannya itu beragam. Nah, karena passion saya di situ, keinginan saya ke situ, ketika saya melakukan penelitian itu, jadi saya nggak ngerasa berat. Oh, saya suka itu dan saya keinginan saya harus menyelesaikan ini. Jadi itu harapannya kalian juga gitu. Jadi misalkan kalian ada passionnya itu, saya passionnya di dunia game, gitu aja misalkan ya. Nanti kalian bikin aplikasi, gimana sih mempertemukan antara gamer-gamer itu? Oh, saya mau bikinkan aplikasi agar kalau ada gamer berdekatan dengan saya, dia bisa melacak, dia bisa ngasih notifikasi nih. Misalkan aplikasi mobile nih. Oh, ada gamer di sekitar Anda gitu. Ayo duel gitu misalkan gamer ya. Bahkan misalkan pengen otak-atik sesuatu, kalian suka elektronika yang sekarang lagi musim IoT juga, kalian pengen rumah kalian tuh semuanya terkendali melalui device kalian, ya kalian boleh ambil judul itu gitu. Eee, Kalian mau buat pengendali arus listrik di rumah misalkan, oke-oke aja. Jadi kenali passion kalian. Kalian keinginannya tuh apa sih, yang kalian lagi sukai apa sih? Nah, itu yang biasanya ide-ide muncul dari situ, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan dari situ masih belum nemu juga, ada cara lain lagi. Yang kedua, baca-baca judul tugas akhir di perpustakaan, kan baca apa aja sih yang sudah pernah ada itu, terus sudah baca banyak referensi, biasanya kayak, "Oh, ini aplikasi masih kurang nih fiturnya." Misalkan kurang fitur chat ini, ya udah, eee, bisa pakai judul yang hampir sama tapi dengan penambahan fitur, itu boleh-boleh aja. Kayak gitu. Jadi kalau sudah mau bikin tugas akhir, proyek satu atau apa gitu ya, nah itu kalian harus rajin-rajin ke perpustakaan lah ya, baca-baca referensi apa yang sudah ada. Kalau misalkan itu juga masih belum nemu, kalian coba deh di lingkungan sekitar kalian. Rumah kalian tuh dekat dengan apa? Terus kira-kira yang di situ yang perlu dibuatkan aplikasi apa ya kira-kira? Nah, itu bisa kelihatan. Misalkan nih, kalian tinggal di desa, banyak petani yang dia itu ngejual hasil pertaniannya, berasnya itu susah. Misal pun dijual ke apa ya, pengepulnya itu kan harganya pasti turun. Gimana kalian meningkatkan itu? Oh, kalian buatkan misalkan marketplace untuk penjualan beras atau penjualan hasil pertanian, biar nanti bisa langsung ke pembelinya, dan itu otomatis kan meningkatkan income-nya dari si petani-petani itu. Boleh juga kayak gitu. Jadi kenali dekat kalian itu ada apa aja sih, kira-kira ada permasalahan apa yang bisa saya selesaikan, seperti itu. Terus bisa juga kalau cara itu mentok belum kelihatan idenya apa ya, boleh juga dengan diskusi dengan senior kalian. Jadi pasti punya lah ya kenalan kakak tingkat, kira-kira apa ya yang bisa dijadikan judul, boleh juga nanya kayak gitu.
diskusi-diskusi. Jadi kalau misalkan ngopi atau apa ya, perbincangan yang lebih harus membawa perbincangan itu ke yang lebih bermanfaat. Misalkan tentang diskusi tugas akhir, diskusi diskusi proyek, atau misal pun nanti sudah punya ide, terus bisa juga diskusi tentang, "Oh, saya ada kendala ini, gimana ya harusnya?" Kayak gitu. Bisa nanya juga ke senior. Udah paling mentok, tok 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 tok, tenang, masih ada solusi. Kalau misalkan nggak ada ide, bisa gabung dengan proyek dosen, bisa tuh nanya misalkan, "Saya suka nih sama dosen A," misalkan, "Ini enak deh orangnya, kayaknya nggak terlalu galak," atau apa gitu ya. Terus bisa nanya-nanya ke beliaunya, "Pak, Bu, ada proyek nggak kira-kira yang bisa saya kerjakan?" Gitu, boleh, bisa. Nah, tadi di slide terakhir saya kan bilang kalau misalkan dari beberapa step tadi kalian nggak nemu, masih mentok, idenya kalian nggak dapat, kan bisa gabung sama penelitian yang sedang dilakukan dosen-dosen kalian. Nah, ini saya ada beberapa judul yang mungkin bisa jadi inspirasi kalian, atau mungkin juga kalian mau mengerjakan ini, it's okay. Ide-ide ini tuh saya dapat ya ketika saya melihat, sekitar saya. Misalkan nih, ide nomor satu, traditional market go online. Apa sih ini maksudnya? Nah, saya ceritakan dulu nih. Rumah saya itu kan dekat sama, pasar tradisional seperti itu. Nah, pas kena Covid, otomatis penjualan kan menurun. Saya pun yang notabene deket ya rumahnya sama pasar tuh, tinggal jalan gitu di depan langsung pasar tuh kayak ngerasa enggan datang ke sana karena takut juga kalau misalkan terpapar virus corona atau apa dan sebagainya. Jadi mending di rumah aja, stay at home. Nah, gimana biar mereka tetap jualan, saya tetap bisa dapat barang kebutuhan saya. Nah, itu saya tuh berpikir untuk ya orang-orang tradisional market itu harus online. Caranya gimana? Ya banyak caranya, ada beberapa yang sudah saya tahu itu mereka ada eee, grup WA. Tapi kalau misalkan grup WA berarti otomatis saya harus tahu WA-nya si penjual itu. Saya harus datang ke situ nanya dulu. Kan nggak efisien dan di situ ada banyak, penjual, masa iya saya tanya satu-satu. Kalau misalkan nih kalian membuatkan, marketplace untuk pasar tradisional market itu, kan mereka bisa tuh, upload barang-barangnya di situ. Nah, saya juga nggak perlu nyari-nyari kontak personnya satu persatu, di situ udah ada. Kalau mau saya mau beli apapun di situ sudah ada, tinggal beli aja kan. Oke, nah terus yang nganter gimana? Nah, ini bisa juga di tradisional market go online ini ada yang nyediain jasa, eee, kayak jasa ojek kirimnya, jasa kirimnya, jasa ya itulah. Nah, nanti bisa diatur sana, nanti dikirim ke mana, itu sudah ada, ya, itu. Nah, ide yang kedua itu tentang e-karcis untuk penyedia jasa penitipan sepeda sebagai upaya pengurangan kontak fisik. Nah, ide ini tuh saya dapat karena kan tempat tinggal saya dekat dengan pasar, otomatis kan ada penitipan sepeda dan lain sebagainya. Nah, kita kan saat ini harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Nah, kalau tukang karcis itu bagaimana sih? Masa iya tiap hari harus, nggak bukan tiap hari ya, tiap menit dia harus cuci tangan, habis pegang uang, terus cuci tangan, ngasih karcis sama orang, megang uang lagi, cuci tangan lagi, kan merepotkan. Gimana kalau misalkan ada e-karcis? Konsepnya gimana sih e-karcis tuh? Jadi ada aplikasi, misalnya aplikasi mobile yang dia itu nyekan barcode. Nah, di barcode itu sudah ada saldonya. Jadi tiap orang yang mau parkir di situ awalnya kayak beli kartunya itu yang ada barcode-nya, misalkan 10.000 lah ya gitu. Jadi untuk beberapa kali parkir. Nah, nanti ketika dia parkir, dia nggak perlu bayar, ya udah tinggal ngasih kartu itu di-scan, udah nanti otomatis kalau misalkan pulang scan lagi berarti tanda tuh kendaraan yang diparkir udah keluar, nanti saldonya akan terpotong dan itu saya rasa efisien banget karena nggak ada kontak fisik kan. Jadi harapannya kita bisa meminimalisir penyebaran COVID dari cara kecil ini. Nah,
Terus lagi ada yang ketiga, itu idenya yaitu EKMS, Aplikasi Pencatatan Perkembangan Balita Berbasis Web sebagai upaya pemantauan tumbuh kembang bayi di Indonesia secara optimal. Kenapa ide ini muncul? Lagi-lagi karena di sekitar saya, lingkungan saya. Saat ini saya sedang punya bayi dan ketika sempat coba datang ke posyandu itu kan mereka masih pakai buku yang warnanya pink. Kalau mungkin kalian pernah tahu punya adik atau saudara kayak gitu ya, punya pink, ditandai, lihat perkembangannya, terus nanti dilihat sama ibunya, sama petugasnya, misalkan, "Oh ini gizinya masih kurang, oh ini berat badannya masih kurang, ada kenaikan atau apa, harusnya bagaimana?" Itu kan harus, nunggu dari pihak bidanya. Nah, itu kan nggak efisien, belum lagi buku itu nanti ada yang ketinggalan lah, rusak lah, atau apa gitu. Mending kalau misalkan sudah ada aplikasi, misalkan berbasis web gitu aja ya, jadi pencatatan di situ. Nah, itu bisa langsung kelihatan misalkan di sini saya bisa melihat perkembangan anak saya, misalkan, "Oh, ada yang kurang di sini nih." Nanti udah langsung ada muncul notifikasi. Nah, selain itu, aplikasi ini selain bermanfaat untuk si ibu, tentunya untuk pemerintah sendiri, untuk ibu-ibu posyandu yang biasanya mencatat, perkembangan anak itu di desa itu misalkan, dia bisa lebih mudah melihat perkembangan anak-anak yang di sekitarnya dia itu seperti apa. Dan skup lebih besarnya lagi, otomatis bayi-bayi di Indonesia lebih bisa terpantau kalau ada, EKMS yang terpusat ini, intinya kayak gitu loh. Terserah deh, siapa tahu nanti ada yang mau ambil judul ini ya. Terus lagi judul yang keempat, e-report RT, aplikasi pengolahan informasi kegiatan RT sebagai upaya bla 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 bla. Bisa diisi sendiri kira-kira nanti untuk apa ya. Jadi ide ini juga didapatkan dari uh, lingkungan sekitar. Jadi kalau boleh saya bilang tuh lingkungan sekitar kita sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita bantu gitu ya. Jadi kita di bidang IT tuh bisa terjun di bidang manapun. Nah, oh ya, kalau konsepnya yang report RT ini, saya tuh pengen warga RT itu kalau misalkan ya, mohon maaf, misalnya ada yang sakit, atau ada yang meninggal, atau mungkin ada rapat terkait apa gitu, bersih-bersih kampung lah, atau apa gitu. Sudah nggak perlu datengin orang satu-satu, apalagi lagi-lagi kondisi kita sedang pandemi. Harapannya walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung face to face, tapi kan bisa ngobrol langsung gitu kan. Nah, enaknya apa kalau di report RT ini? Semua orang bisa melihat tanpa dia harus tahu. Kalau misalkan lah pakai grup WA, misalkan WhatsApp ya bisa-bisa aja, tapi kan berarti harus daftarin nomor satu-satu orang tahu. Kalau gini kan ya dia bisa tahu tanpa harus ngasihkan nomor HP lah atau apa, di situ bisa share misalkan ada pendanaan dari desa turun ke RT-RT, itu juga, untuk akuntabilitas administrasinya bisa juga ditaruh di report ini, gitu. Terus yang kelima ini marketplace produk dan jasa di Kecamatan X sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, konsepnya yang nomor 5 ini kayak marketplace untuk penyedia produk jasa di suatu kecamatan. Misalkan rumah saya itu namanya di Kecamatan Karangrejo ya. Jadi warga-warga Karangrejo itu dia bisa posting di sini produk yang dia jual dan juga jasa yang dia tawarkan. Nah, kenapa lagi-lagi aplikasi ini terfikirkan? Karena sekarang tuh kadang-kadang saya itu mau cari produk itu pengen cari yang deket itu kadang tuh susah. Kalau misalkan kita sudah ada aplikasi-aplikasi lainnya, misalkan GrabFood, GoFood, atau pakai Grab atau apalah itu mungkin ada jasa yang ditawarkan di situ. Tapi kan iya kalau daerah kalian itu atau kecamatan kalian itu sudah masuk area jangkauannya lah. Kalau enggak kayak gimana? Terus lagi, saya tuh sebenarnya lagi cari jasa untuk babysitter. Harapannya tuh ada orang-orang di sekitar saya itu yang bisa, kalau deket kan enak tuh. Nah, nggak mungkin kan saya nanya satu-satu ke warga lah. Kalau
misalkan ada orang yang pengen cari kerjaan, kan bisa juga menawarkan jasanya di sini. Nah, harapannya apa? Dengan kayak gini, kesejahteraan masyarakat di desa itu tuh bisa lebih meningkat dan orang-orang yang membutuhkan jasa atau produk yang diinginkan bisa dengan mudah mendapatkannya. Harapannya kayak gitu. Simpel kok sebenarnya konsepnya. Terus ada lagi nih yang keenam, sistem administrasi pendaftaran tugas akhir. Nah, kalau yang 6 sama 7 ini saya ngelihatnya dari lingkungan sekitar juga, tapi lingkungan sekitar kampus. Jadi sistem administrasi pendaftaran tugas akhir kita itu kan masih manual pakai form, terus nanti ujian juga gitu ada banyak form, ngumpulin ngumpulin apa ya, laporannya juga form hard copy seperti itu kan. Alangkah lebih baik, lebih enak, nggak banyak-banyak kertas dan lain sebagainya kalau kita pakai sistem. Jadi sini ada dua sistem, nanti di breakdown jadi dua, administrasi pendaftaran sama administrasi tugas akhir. Ya intinya untuk menunjang tugas akhir lah, nanti ada beberapa fiturnya. Gampang sih, intinya cuma insert, update data gitu. Mainnya di situ aplikasi-aplikasi seperti ini, basicnya web. Yang ke-8 nih beda sendiri nih. Otomatisasi pembangkitan pertanyaan berbasis query SparkQL. Ini beda sendiri daripada yang lain. Kalau yang 8 ini dari topik penelitian saya. Nah, yang 8 ini nggak sulit sih sebenarnya, simple banget. Kalau yang 8 ini mainnya algoritma, tapi simple. Cuman mengubah dari query ke kalimat. Intinya gitu, misalkan ada select nama from tabel pegawai where alamatnya sama dengan Kediri. Dari situ, dari query itu misalkan nanti dirubah siapa pegawai yang tinggal di Kediri, yang alamatnya di Kediri, misalnya gitu. Jadi kayak main-main string aja, simple banget yang ini. Mainnya di algoritma. Boleh juga kalau misalkan ada yang mau ngambil ini. Kalau ini satu interface aja cukup lah ya. Kalau yang ini karena dia mainnya di algoritma. Kalau yang atas-atas itu dia konsepnya insert update delete di uh, apa ya, pengelolaan database intinya kayak gitu. Nah, ini ada contoh beberapa aplikasi, ide aplikasi, ada 8 ide aplikasi yang saya dapatkan dari sekitar saya. Intinya gitu. Siapa tahu ada yang berminat atau mungkin dari sini jadi punya ide yang lain lagi, lebih bagus lagi. Harapannya bisa seperti itu ya. And then jika sudah dapat ide, lalu udah nemu ide kalian, apa yang harus dilakukan? Ada 4 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalau udah dapat ide, apa ya, segera ditulis. Kadang mungkin bisa lupa atau apa gitu. Ketambahan ide lagi, dia soalnya lupa gitu, ya udah. Jadi segera ditulis idenya. Nah, tulis permasalahan yang terjadi. Kenapa kok punya ide itu? Masalahnya apa sih? Masalahnya ditulis. Terus sudah masalahnya, solusinya kira-kira seperti apa? Itu juga perlu kalian tulis solusinya ditulis. Terus yang keempat, detailkan solusi dalam bentuk fitur-fitur aplikasi. Kira-kira solusinya misalkan apa? Misalkan kalian bilang solusinya pembuatan website. Nah, websitenya itu fiturnya apa? Itu didetailkan, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, nanti insya Allah idenya juga akan terrealisasi dengan baik. Kadang ide itu banyak, tapi realisasinya kurang baik karena apa? Karena ya apa ya, persiapannya untuk menyelesaikan ide itu kurang baik. Jadi kayak gitu. Jadi harus ditulis dulu step by stepnya untuk menyelesaikan ide itu, untuk mengimplementasikan ide itu. Nah, what's next? Selanjutnya adalah minggu depan kalian harus presentasi ide kalian. Ada 5 slide, jadi nggak usah panjang-panjang karena waktu kita demo juga 15 menitan aja kan ya. Slide pertama judul, nama anggota kelompok. Slide kedua latar belakang kalian, kenapa kalian memilih permasalahan itu.
memilih judul itu, lalu slide ketiga permasalahannya, detailnya seperti apa, detail permasalahannya, lalu solusinya seperti apa, fitur aplikasinya seperti apa, gitu ya. Oke. Misal pun ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan atau apapun terserah kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.